Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Udofar, kelas 1E NPM 23230191. Di sini saya akan mewawancarai guru dari MI Hidayat Suban, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Perkenalkan, nama saya Fadli Variangga. Saya sendiri guru MI, guru olahraga MI Hidayat Suban, Pucakwangi, Pati. Ini saya akan sedikit bertanya tentang olahraga. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang menurut Bapak merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di sekolah? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Hilmi. Tujuan utama pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah mengembangkan kesehatan fisik peserta didik, keterampilan motorik, dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup yang sehat dan bermanfaat bagi kehidupan lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana peran penting pendidikan jasmani dalam kurikulum Merdeka? Oke, untuk berbicara tentang peran penting pendidikan jasmani di kurikulum Merdeka, itu bisa dibilang sangat penting karena pendidikan jasmani dalam kurikulum Merdeka sangat berperan penting dalam mengembangkan kesejahteraan holistik siswa. Tidak hanya mencakup aspek kesehatan, tetapi juga mempromosikan kolaborasi, keterampilan, kepemimpinan, dan sosial. Melalui pendidikan jasmani, siswa dapat memahami pentingnya gaya hidup aktif, meningkatkan kreativitas anak, dan membangun nilai-nilai kerjasama dan kebugaran mental bagi anak tersebut. Soal selanjutnya, bagaimana Anda mendefinisikan peran guru olahraga dalam menerapkan falsafah pendidikan jasmani di lingkungan sekolah? Untuk berbicara tentang peran guru olahraga dalam menerapkan falsafah pendidikan jasmani di lingkungan sekolah, peran guru itu sendiri merupakan fasilitator bagi peserta didik sebagai pengembang kesehatan fisik, keterampilan motorik, dan nilai-nilai keolahragaan. Guru olahraga bertanggung jawab untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keterampilan siswa, menginspirasi semangat olahraga, serta mengajarkan prinsip-prinsip dan kerjasama. Mereka juga berperan dalam motivasi siswa untuk mengadopsi gaya hidup aktif dan membangun fondasi kebugaran sepanjang hidupnya. Bagaimana Anda merencanakan pembelajaran di kelas olahraga untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya ketahanan fisik dan kekuatan mental? Untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik kepada siswa, kita dapat menerapkan beberapa metode. Yang pertama adalah variasi latihan fisik. Ini maksudnya menyusun program latihan yang mencakup aktivitas kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Ini juga mencakup latihan lari, beban, dan kegiatan yang meningkatkan daya tahan fisik. Selanjutnya adalah kegiatan kesehatan mental. Maksudnya adalah dengan latihan meditasi, relaksasi, atau mindfulness sebagai bagian dari sesi olahraga. Ini dapat membantu siswa memahami tentang hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental. Yang selanjutnya tentang tantangan kelompok, merancang kegiatan yang mendorong kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Ini tidak hanya menguji kesehatan fisik, tetapi juga membangun kekuatan mental melalui kolaborasi. Yang keempat, refleksi pribadi, mendorong siswa untuk merenung tentang pengalaman fisik mereka dan berdampak pada kesejahteraan mental. Ini dapat melibatkan jurnal refleksi atau diskusi kelompok. Yang terakhir adalah pembelajaran teori. Teori ini sangat penting. Kenapa? Karena anak tidak dapat melakukan kegiatan secara praktek kalau belum memiliki teori. Memberikan informasi tentang hubungan antara aktivitas fisik, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Kegiatan ini membantu siswa memahami pentingnya keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Dengan
pendekatan holistik seperti ini diharapkan siswa tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik mereka, tetapi juga memahami dan menghargai peran penting kekuatan mental dalam mencapai keseimbangan hidup yang sehat. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa strategi Bapak dalam menyesuaikan pendidikan jasmani untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai tingkat keterampilan dan minat. Untuk strateginya adalah strategi efektif melibatkan diferensiasi dengan menyediakan variasi aktivitas yang dapat disesuaikan dengan tingkat keterampilan yang berbeda. Penggunaan penugasan yang dapat dipilih memberikan panduan tambahan bagi siswa yang membutuhkannya dan memberikan umpan balik konstruktif dapat membantu memenuhi kebutuhan keragaman siswa. Mungkin itu saja Mas Hilmi.